untuk dijajakan kepada non-Yahudi. Jadi kalau misalnya ada keanehan muncul kemudian, salam satu Tuhan. ya pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Lensa News Muslim, Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. kan bukan, itu adalah cerita, itu adalah kisah yang menceritakan tentang Raja Hizkia kalau dia larinya kepada Yesaya. Nah, berbicara mengenai agama Kristen atau konsep yang ada di Kristen, itu berarti berbicara mengenai agama yang muncul dari non-Yahudi yang kemudian mengambil ajaran orang Yahudi sebagai tameng, sebagai pakaian untuk mengatakan bahwa diri mereka itu ajaran para nabi. Tak ada satupun nabi yang diutus kepada Bani Israel yang mengajarkan bahwa Tuhan mereka, yaitu yang mereka sebut Hasem, akan menjadi makhluk terkutuk. Nggak ada tuh, nggak ada. Itu murni ajaran paganisme. Ya, jadi kita harus memahami dulu nih. Ketika berbicara mengenai nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel dan berbicara mengenai kekristenan, itu adalah satu ajaran, dua ajaran yang berbeda. Laksana langit dan bumi. Nggak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi, nggak ada. Nggak ada hubungannya Kristen dengan penyaliban, itu nggak ada. Penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Kristen, nggak ada. Nanti muncul Kristen ini menjadikan penyaliban ini sebagai konsep. Mereka rubah konsep penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel menjadi konsep yang paganisme, di mana salib ini adalah jalan menuju kepada keselamatan. Padahal salib ini adalah justru hukuman yang diadakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi di tengah-tengah Bani Israel kepada manusia-manusia yang mati terkutuk. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan dan seterusnya, itu internal Kristen, kita hargai. Karena Kristen ini adalah agama yang berbeda daripada agama yang dibawa oleh para nabi. Demikian. Oke, terjawab ya. Anda mengatakan bahwa yang memakai perjanjian lama itu, kitab-kitab para nabi dan rasul-rasul itu adalah Kristen. Kristen itu siapa sih menurut Anda? Yang pertama ya. Yang kedua, orang-orang yang menerima Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, dan juru selamat, itu adalah orang-orang Yahudi sendiri, di mana mereka adalah murid-murid Yesus. Bahkan Paulus pun itu termasuk suku Benyamin dari bangsa Israel. Anda tidak bisa menjudge bahwa mereka tidak punya hak untuk mengklaim bahwa nubuatan-nubuatan itu, bahwa kitab-kitab itu juga adalah kitab-kitab mereka. Oke. Bahwa itu adalah kitab-kitab mereka. Jadi kekristenan itu juga ya baru disebut di Antioquia, yang artinya adalah pengikut Yesus, yang mengaminkan ya jemaat-jemaat di sana mula-mula itu adalah yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Menurut Petrus, Yakobus, Yohanes, dan juga Paulus. Dan kalau Anda mengkambing hitamkan Paulus, Anda juga harus sadar betul bahwa Paulus ini sebenarnya siapa. Sebenarnya Paulus sama dengan keadaannya dengan Anda semua. Yang saya maksud apa? Paulus itu bersunat sama seperti Anda. Paulus itu memegang hukum Taurat dengan teguh. Bahkan keagamaannya boleh dibilang dia tidak kalah dengan orang-orang lain Yahudi zaman itu. Dia sangat-sangat memegang teguh banget yang namanya kitab para nabi. Dan ketika dia memegang itu semua, dia memusuhi pengikut-pengikut Yesus. Bahkan Alkitab katakan dia berusaha sebagaimana mungkin dia ingin membunuh. Itu jelas. Tetapi ketika ingin membunuh itu, akhirnya Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam penglihatan sehingga matanya itu buta. Dan disitulah Paulus diubahkan sama Tuhan. Paulus sama Anda semua di sini sama-sama memegang hukum Taurat, mementingkan yang lahiriah, sunat, tidak makan babi dan lain sebagainya. Tetapi
dengar baik-baik. Tapi Paulus yang begitu jahat terhadap orang-orang pengikut Yesus, yang adalah orang-orang Kristen, dengar baik-baik. Paulus diubahkan sama Tuhan. Paulus menjadi murid Yesus. Dan bahkan sampai matinya pun, Paulus tidak menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Nggak ada tepuk tangan buat saya dari itu. Kalau cuma tepuk tangan terus. Tepuk tangan dong buat saya kali-kali dong. Orang yang menderita nyeri tulang dan sendi terus-menerus yang tidak dapat disembuhkan selama 5 Oke, baik. Saya menghargai ya apa yang saudara sampaikan, bahwasanya Paulus, murid-muridnya dan seterusnya. Lagi-lagi Anda harus pahami, ketika kemudian Yesus mengajarkan misi penginjilan kepada Bani Israel, kepada siapa Yesus meminta murid-muridnya untuk waspada? Kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi, kepada orang munafik, kepada serigala yang datang di tengah-tengah murid-muridnya. Pahami itu. Itu pesan Yesus. Contoh misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala. Apa ciri-ciri daripada serigala nyamar domba ini? Kata Yesus, membawa-bawa namaku, mengatasnamakan diriku, dan dia mengatakan aku adalah Tuhan. Baca itu. Lukas 21 nomor 8. Dan supaya Anda tahu bahwa siapa oknum yang dimaksud oleh Yesus ini, yang akan datang kepada murid-murid Yesus, baca nomor 12-nya. Bahwa serigala nyamar domba ini, terlebih dahulu sebelum dia menyamar, melakukan pembantaian kepada murid-murid Yesus. Dan yang melakukan pembantaian jelas itu adalah Paulus. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu adalah keturunan Benyamin, justru di situlah poinnya. Poinnya itu jelas di sana, bahwa yang nyamar seperti domba ini adalah mereka yang kemudian menjual ajaran Bani Israel kepada siapa? Kepada non-Israel. Bahwa orang-orang yang kemudian mengajarkan dirinya sebagai utusan atau sebagai rasul dari Yesus, itu mengajarkan bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan, ya, yang diutus kemudian kepada manusia. Ini ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya dikatakan di dalam kitabnya, di kitab saudara, bahwasanya ketika ia datang penyesat ini, dia akan mengajarkan kemudian kalian bahwa aku ini adalah Tuhan. Coba Anda baca Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Penyesat itu akan datang di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang kalau Anda berbicara mengenai ketuhanan Yesus dan seterusnya, wajar kan Anda Kristen, Anda bukan pengikut Yesus, Anda adalah pentuhan Yesus. Itu saya maklumi, kita maklumi itu. Coba kita lihat di dalam kitab saudara sendiri, indikasi penyesat itu di mana? Apakah di Kristen sendiri atau di mana? Karena penyesat itu, pembohong itu adalah mereka yang menolak Tuhannya Bani Israel dan menolak Yesus. 1 Yohanes 2 nomor 22. Coba Anda baca di sana. Apa yang diterangkan di sana? Siapakah pendusta ini? Kalau dalam bahasa Yunani, pendusta ini disebut pesautes. Pesautes ini adalah pembohong. Yang disebut pembohong itu adalah lain di mulut, lain pada kenyataan, lain di hati, lain di pikiran. Itu pembohong. Nah sekarang dikatakan begini, bukankah pendusta, pembohong, penipu, penyesat itu adalah mereka yang menyangkal Yesus? Mereka yang menyangkal Yesus sebagai apa? Sebagai Kristus. Jadi orang yang menyangkal, orang yang pendusta itu, pembohong itu Kristen. Tidak bisa dipungkiri, pembohong yang paling besar di sejarah anak peradaban Adam alaihissalam itu adalah agama Kristen. Mulai dari pendeta, mulai dari pastor, mulai dari jemaat, anak sekolah minggu, mereka adalah pembohong kelas kakap. Kenapa demikian? Baca 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Sekarang kalau Kristen menganggap Yesus itu adalah Kristus, kalau Kristen menganggap Yesus itu adalah Mesias, kenapa Anda tuhankan? Kalau dia Mesias, kenapa Anda sembah? Kalau Anda menganggap dia Kristus, kenapa Anda mempenghambakan diri kepada Yesus? Bukankah Mesias itu hanya manusia?
Bukankah Mesias itu hanya nabi? Bukankah Mesias itu hanya rasul? Bukankah Mesias itu hanya hamba Tuhan yang diajarkan kemudian dengan roh Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan kepada umatnya? Kenapa Anda tuhankan? Karena Anda menyangkal kepada Mesias itu sendiri. Jadi Anda pembohong. Kristen itu pendusta. Kristen itu kumpulan manusia-manusia calon penghuni neraka, disebabkan mereka adalah manusia laknat yang suka berdusta dan menipu manusia lainnya. Yesus dikatakan Kristus, Yesus mereka sebut Mesias, Yesus mereka sebut sebagai anak Tuhan. Tapi faktanya apa? Ke gereja apa yang disembah? Yesus. Mereka berdoa kepada siapa? Yesus. Ini karena mereka pembohong. Sedangkan konsep Mesias itu adalah milik Yahudi. Tanya orang Yahudi, apapun level pendidikan mereka, apa sih Mesias itu? Mesias itu adalah manusia yang diurapin, bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sabar. Anda pakai data nanti. Anda pakai data. Oke? Jadi pembohong itu adalah yang berkata Yesus Mesias tapi dituhankan. Yang namanya Mesias bukan Tuhan. Yang namanya Mesias itu hanya nabi. Yang namanya Mesias itu hanya manusia yang diurapi oleh Tuhan. Kita baca data selanjutnya. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun menyangkal anak. Bapa ini adalah Tuhannya Bani Israel. Bapa bukan manusia dan bukan anak manusia. Benarkah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel tidak pernah menjadi manusia? Orang Kristen akan berkata, oh tidak, Tuhannya orang Israel pernah datang menjadi manusia, yaitu Yesus. Artinya Anda menyangkal Bapa, karena Bapa mengatakan dalam Hosea 11 nomor 9, aku Tuhan, aku Allah, tidaklah aku ini adalah anak manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus yang diajarkan di dalam Kolose 2 nomor 9 dan juga Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi yang disebut Hasem itu berinkarnasi menjadi manusia. Inilah sebabnya saya mengatakan Kristen itu pendusta, karena Kristen menyangkal Bapa yang tidak pernah menjadi manusia, diajarkan menjadi manusia. Menyangkal anak. Anak ini adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berbuat bukan atas kehendakku sendiri. Aku melakukan apapun yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, bahwa Tuhan telah memilih dia, menentukan dia sebagai perantara untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Sedangkan Yesus 30 detik. Bagaimana kita membuktikan bahwa Kristen itu adalah penyangkal Yesus? Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa. Berarti siapa yang menyangkal Yesus sebagai utusan, malah menjadikan dia adalah Tuhan, berarti dia menyangkal Bapa dan menyangkal anak, dan itu adalah Kristen. Kesimpulan saya, Kristen adalah agama pendusta sepanjang sejarah anak keturunan Adam, karena dia menyangkali Bapa dan juga menyangkali anak. Demikian. Lawan saya pakai data, jangan langsung. Oke. Saya jawab ya. Saya jawab. Saya mengakui Anda pinter, banyak hafal ayat Alkitab. Tapi sayangnya setiap ayat yang Anda baca, Anda tidak mengerti arti yang sesungguhnya daripada ayat tersebut. Contohnya begini. Anda bahas tentang 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dengar baik-baik ya, bahwa Yesus Kristus telah datang. Anda kalau mau benar-benar berpikir, ini datang dari mana? Berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 14, bahwa sang firman itu, hologos itu, menjadi daging, dan menjadi sama seperti manusia. Ini yang Anda nggak lihat. Yang Anda lihat adalah penyesat telah muncul ke seluruh dunia, tapi Anda nggak lihat bahwa Yesus Kristus telah datang. Anda nggak bertanya di sini, datang dari mana? Yesus bilang, aku dari... Kualitas produk lokal boleh diadu, dibeli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal adalah cek diskon spesial jutaan produk di Beli Lokal. Tokopedia dan TikTok. Dari atas. Makasih. Aku dari atas.
Yesus dari atas, bukan seperti kita yang ada dalam dunia ini, yang dibikin daripada sel telur dan sperma laki-laki. Berbeda. Jadi ayat yang Anda baca satu persatu semuanya, saya bisa jawab itu. Cuman Anda terlalu cepat ngomong sehingga orang tidak bisa konsentrasi dengan apa yang Anda ngomong itu. Anda berpikir apa yang Anda baca ayat satu demi satu itu, Anda berpikir penafsiran Anda dan penjelasan Anda itu benar. Padahal itu, maaf Bang Cuma ya, ngawur semua itu, ngaco. Ya. Dan tidak ada, kalau Anda lihat lagi masalah tadi yang hati-hatilah terhadap ahli Taurat, saya buka ya buat Anda ya. Oh sorry. Bentar. Ya. Saya buka Markus 12 ya. Markus 12 ayat 38 ya. 12:38 ya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, ya, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, ya, yang menelan janda-janda, rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Teman-teman, sadari sungguh-sungguh ya, orang-orang yang memusuhi Yesus dan murid-muridnya adalah orang-orang yang sangat fanatik sekali dengan hal yang lahiriah dan juga yang sangat berpegang teguh pada hukum Taurat itu. Sama ketika Paulus saat itu sedang ada di dalam kalangan mereka itu juga, termasuk ada di dalam ahli-ahli Taurat itu juga, Paulus sangat memusuhi kekristenan. Kenapa? Karena Yesus banyak sekali mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan hukum Taurat. Salah satunya menyembuhkan orang sakit, ya, di hari Sabat. Dan Yesus berkata bahwa Yesus anak manusia lebih berkuasa daripada hari Sabat itu. Yang saya maksud di sini adalah, teman-teman, kita harus sadari benar-benar bahwa ketika orang berpegang pada hukum Taurat ini, ya, Paulus berpegang pada hukum Taurat ini, Paulus tidak ada bedanya, maaf sekali maaf ya, dengan orang-orang yang seperti kalian ini, yang kepada lahiriah, sunat, makan babi dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda bilang bahwa orang Kristen itu pendusta, ya, dan lain sebagainya, menurut saya itu sangat-sangat tidak etis sekali, gitu loh. Anda terlalu menjudge itu, gitu ya. Dan juga dari situ saya sudah melihat bahwa Anda tidak mengerti bahwa nubuatan-nubuatan itu, ya, diaminkan oleh orang-orang Yahudi juga yang adalah murid-murid Yesus. Seperti itu. Jadi kalau Anda membaca ayat satu demi satu, ya, itu semuanya terjawab. Tetapi Anda di sini kelihatan heboh, kelihatan hebat, karena Anda kelihatan hafal banyak ayat di Alkitab. Tetapi penafsirannya itu sama sekali tidak masuk di dalam kebenaran itu sendiri. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Makasih. Lanjut, Bang Juma. Sebelum saya bernarasi, mute dulu Bang Jack supaya sabar host. Saya mau tanya Bang Jack dulu. Bang Jack, menurut saudara, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia praktisi Taurat atau bukan? Bisa. Saya jawab ya. Ya. Ketika datang ke dunia menjadi manusia, dia disebut keturunan Daud. Otomatis dia harus menggenapi semua hukum Taurat. Dan dia mengikuti Artinya dia taat kepada hukum Taurat. Iya, betul. Oke, baik. Oke, Anda diam. Giliran saya sekarang. Baca kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6. Anda diam dulu. Nanti Anda sambil dengarkan narasi saya, Anda baca kitab saudara. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus dirinya ada di dalam Yesus, maka orang tersebut wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ulang lagi, 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib kemudian hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana kehidupan Yesus? Tunggu, sabar. Bagaimana kehidupan Yesus? Apakah Yesus ini praktisi perjanjian baru
atau Yesus ini praktisi perjanjian lama? Kalau Yesus kemudian taat kepada perjanjian lama, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, wajib hukumnya hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, berarti harus Anda mempersamakan cara hidup Anda dengan cara Yesus. Yesus bersunat, Yesus tidak makan babi, Yesus ibadah sabat, Yesus tauhid, menyembah hanya kepada Tuhan yang satu. Dan kemudian Yesus mengkitabkan kitab Taurat, bukan mengkitabkan surah-surah Paulus, bukan mengkitabkan kitab-kitab yang lain. Ingat 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup? Apakah dia Kristen? Tidak. Yesus hidup berdasarkan hukum Taurat. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Bukan menyembah aku, bukan membantah aku, bukan. Makanya dikatakan tadi, antikristus itu adalah pembohong yang menyangkal Yesus sebagai Mesias. Sederhana kok itu, Anda salah. Yang saya bacakan bukan 2 Yohanes 1 nomor 7, bukan. Yang saya bacakan adalah 1 Yohanes 2 nomor 22. Oke? Jadi pembohong ini, kata Yesus, Besaustes, pembohong, penipu, pendusta ini adalah yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Mesias. Berkata dengan mulut Yesus Mesias, tapi dalam prinsip keagamaannya Yesus bukan Mesias. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Yesus segala-galanya adalah segala-galanya. Itulah orang pembohong penipu yang menyangkal Bapa dan menyangkal Yesus. Jadi kalau Anda sudah menyalahi konsep Yesus bukan lagi sebagai Mesias, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dalam inkarnasi menjadi manusia, maka Anda itu adalah penipu, Anda itu adalah pendusta. Makanya saya katakan agama Kristen ini adalah agama pembohong, agama yang melegalkan kebohongan demi untuk menyembah anak orang. Ini yang saya katakan. 1 Yohanes 2 nomor 22, Mesias itu adalah utusan Tuhan. Mesias itu adalah orang yang diurapi. Tuhan mengatakan di dalam kitab saudara, jangan mengganggu Mesiasku, jangan mengganggu orang yang kuurapi. Itu kata Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan dalam kitab saudara jangan mengganggu orang yang kuurapi, artinya orang yang diurapi ini bukan Tuhan. Mazmur 105 nomor 15. Apa kata Tuhan di sana? Jangan mengganggu orang-orang yang kuurapi. Apa bahasa Ibrani-nya orang yang diurapi? Mesiah. Yesus apa gelarnya? Mesiah. Berarti jangan mengganggu Yesus, jangan mengganggu orang-orang. Kalau berbicara mengenai Mesias, berarti berbicara mengenai manusia. Sedangkan Yesus adalah Mesias. Jadi kalau Yesus yang adalah manusia dianggap Tuhan, berarti Anda menyangkal kemesiasan Yesus. Berarti Anda pembohong, Anda pendusta, Anda penyesat, tempat Anda di neraka. Jangan mengusik Mesiasku dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Itu perintah Tuhan. Yesus nabi. Jangan berbuat jahat, jangan salib. Dengan demikian, siapa yang menyalib Yesus pasti digantikan oleh orang fasik. Jadi yang kalian sembah itu adalah orang fasik. Karena orang yang diurapi, nabi-nabi Tuhan tidak akan mungkin kemudian dibiarkan oleh Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib. Nah, dengan ini saya mengatakan kepada saudara, silakan dengan konsep Kristen saudara, Yesus anak Maria adalah Tuhan, tapi Yesus menurut Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Sekarang orang Indonesia, orang Islam, mana yang orang Islam harus percaya? Pengakuan Yesusnya sebagai utusan Tuhan atau pengakuan gereja Yesus adalah Tuhan? Tentu orang Islam berakal, orang Islam pintar, orang Islam cerdas, bisa memilah dan memilih antara utusan Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Sedangkan orang Kristen tidak. Mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Yesus dibumbui dengan kata Kristus. Kristus ini Mesias. Tapi faktanya disembah. Berarti dengan kata lain, Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Mesias, tapi Anda mempraktekkan Yesus itu adalah Tuhan. Inilah antikristus yang sejati. Demikian. Silakan berobjek. Anda mengatakan Yesus itu dituhankan oleh orang Kristen. Yang saya mau tanya sama Anda semua, termasuk Bang Sori, Anda, kapan Yesus pernah menolak penyembahan yang diberikan kepada orang-orang kepada Yesus? Kapan ketika
kamu siapa ke aku ini? Ya kan? Guru dan Tuhan. Dia bilang, benar katamu. Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal dirinya, saya bukan Tuhan, jangan sembah saya, jangan sembah saya. Nggak ada itu di Alkitab. Yesus jelas menerima penyembahan itu. Itu Dan bahkan ketika dia bangkit sikit pun, Pak, sebelum kebablasan Pak, sikit Pak. Itu Thomas mengatakan kamu guru dan Tuhan itu di mana Pak? Lanjut. saya cari ya. Itu Anda mengutip Yohanes 13:13 digabung. Apa? Ya, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Di situ jelas dikatakan seperti begitu. Dan saya tahu nanti Anda akan larinya. Kurios itu apa dan lain sebagainya. Kurios itu adalah penguasa, gitu loh. Namanya penguasa itu ada penguasa kecil, penguasa sedang, dan penguasa besar, dan penguasa segala-galanya. Jadi kurios itu dimaksud itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti begitu. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat di Alkitab itu yang berkata bahwa bukankah anak manusia itu Tuhan atas hari Sabat. Lalu dia pernah bilang juga, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi Yesus ini siapa? Jadi kalau di Alkitab itu rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu bukan tidak beralasan. Semua itu ada alasan yang kuat di sana. Gitu loh. Memang betul ketika dia menjadi manusia, dia punya istilah-istilah anak manusia, anak Allah, ya kan, dan lain sebagainya. Banyak itu. Tetapi Bang Jack, izin saya moderatorin tadi. Saya ingatkan 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi yang ditanyakan Bang Yuma. 1 Yohanes 2 nomor 6. Enggak, saya jawab yang tadi dulu. Ya, yang tadi dulu, ya kan. Bahwa sebenarnya orang Kristen itu bukan orang bodoh yang dimana yang Anda bilang sesat lah apa segala macam, ya penipu lah apa segala macam. Itu saya sangat berpikir Anda sangat cepat sekali dalam memikirkan itu. Kenapa? Karena orang Kristen tidak mungkin sebodoh itu menilai bahwa banyak sekali hal-hal poin-poin atau di ayat-ayat di Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa Yesus disalib? Kalau Yesus mengakui bahwa dirinya nabi, hari itu Yesus kagak disalib, teman-teman. Yesus mengaku Yesus adalah anak Allah, sehingga hari itu bangsa Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Lalu ayatnya langsung dibilang begini, dia hendak menyamakan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Yesus itu kalau nggak bilang dia bilang anak Allah, dia nggak akan disalib. Bahkan ketika di pengadilan pun, di mahkamah agama pun, ya ada seorang yang bertanya sama dia, apakah kamu benar anak Allah? Yesus jawab apa? Kamu sendiri yang sudah mengatakannya. Lalu Yesus pernah juga mau dilempari sama batu dan akhirnya dia menghilang. Gara-gara apa? Gara-gara Yesus habis nyembuhin orang, dia bilang dosamu sudah diampuni. Loh, orang Yahudi bilang siapa dia menyamakan diri dengan Allah sehingga dia bisa mengampuni orang? Yesus berkata, lebih mudah mana berkata mengampuni atau mengangkat berkata mengangkat tilammu lalu berjalan. Hari itu orang Yahudi marah dan akhirnya hari itu Yesus dilempari sama batu dan dia menghilang. Orang Kristen bahkan rasul-rasul, surat-surat rasul pun mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan baik-baik karena mereka benar-benar menyaksikan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat dan bahkan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus sendiri, dan juga mereka mendapat tuntunan daripada Roh Kudus itu sendiri sehingga mereka berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam satu ayat dikatakan begini, tidak mungkin kamu berkata dengan Roh Kudus, terkutuklah Yesus, dan tidak mungkin kalau bukan dengan Roh Kudus kamu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini ayat ini digenapi hari-hari ini. Kalianlah semua di sini yang berkata, orang terkutuk karena kalian gak punya Roh Kudus. Ayat Alkitab sudah katakan dengan jelas. Tidak mungkin kalau kamu dengan ada Roh Kudus bersama dengan kamu berkata terkutuklah Yesus. Bang Jack, saya ingatkan 1 Yohanes 2 nomor 6. Tunggu sebentar. Saya bahas dulu, Bang Andi. Tidak Nggak mungkin panjang, Bang. Loh, Bang Jumat lama tak? Saya boleh ini. Sekarang masa saya nggak boleh? Oke, silakan.
Ya, yang adil dong kalau mau diskusi ya. Dan tidak mungkin kamu bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Ayat ini digenapi. Kalianlah semua di sini, termasuk tapping di bawah, terkutuklah Yesus, untuk orang terkutuk. Hebatnya ayat Alkitab seperti itu. Dan bahkan dikatakan juga di dalam Injil, banyak orang nanti di akhir zaman akan datang, mereka yang membunuhmu, seakan-akan mereka berbakti buat Tuhannya. Itu sudah digenapi semua hari ini. Bagaimana gereja itu dibom, Anda dengar sendiri dengan menjuarakan apa, mereka berjuang demi apa, mereka Yang kemana-mana topiknya Bang Jack. Loh, ini saya bukan kebenarannya Bang Andi. Makanya saya bilang Anda tidak bisa menyampaikan bahwa kekristenan itu secupat itu, serendah itu, semudah itu, segampang itu. Arti gak? Bahwa orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu semua dasar-dasar dari Injil Matius, Markus, Yohanes, itu sangat jelas sekali. Benar, Yesus tidak pernah berkata begini, aku Tuhan ya, sembah aku ya. Kalau Tuhan Yesus berkata seperti itu, berarti Tuhan itu norak, Yesus itu norak. Sama seperti Anda berkata dalam rumah Anda, panggil saya papa dong, panggil saya ayah dong. Anda nggak usah ngomong sama anak-anak begitu juga, anak-anak Anda akan tahu, oh ayah saya ini ya, bertanggung jawab sama saya ya, sayang sama saya ya, perlakuannya kayak begini. Pasti walaupun dikasih huruf, kamu akan bilang, wah ini pasti papanya saya. Ini yang saya maksud. Makanya saya bilang, Bang Jack, kepanjangan loh, nggak ke topik. Tunggu. Kalau Anda mau fair, Bang Zuma ngomong panjang begitu, saya diem. Ada sulit diem. Sekarang saya ngomong dulu, langsung diem juga. Bang Andi, kita sama-sama fair. Karena saya bukan penghujat loh, saya kasih tahu. Saya bukan penghujat, saya bukan tipe penghujat. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 6 dulu Bang, terakhir baru ke Bang Juma. 1 Yohanes 2 nomor Oke. 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 6. Oke. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Anda jangan langsung berpikir ke hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri memusuhi di sini ahli-ahli Taurat yang hidupnya tuh munafik. Mereka berpegang pada peraturan-peraturan aja, gitu loh. Sedangkan mereka sendiri nggak menyatakan kasih seperti Yesus. Dia mau mati buat banyak orang, buat menebus segala dosa. Ini yang dimaksud kepada kasihnya Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Barang siapa berbuat kasih, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Itu ayatnya ada. Jadi Yesus di sini menyatakan, ya kan, kehidupannya adalah dalam kasih itu, teman-teman. Kasihnya itu loh, di mana dia ketemu dengan orang yang berbuat zina, ya kan? Orang-orang ahli Taurat datang, dia pengen dilempari sama batu, ya kan? Dia ketakutan sudah mau dilempari sama batu, ya kan? Yesus malah ngomong gini, sambil nulis-nulis di tanah. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar batu kepada perempuan ini. Akhirnya begitu dia balik, Tuhan Yesus tanya, kemana orang-orang itu sudah nggak ada? Sudah pergi. Dia bilang gitu kan? Dan akhirnya dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Padahal Yesus hari itu punya hukum Taurat apa? Hukum Tauratnya apa? Siapa yang berzina harus dilempari sama batu. Tetapi Yesus Bang Jack, cukup saya dihitung 7 menit loh. Halo, tunggu sebentar. Akhirnya si perempuannya dilempari sama batu. Enggak. Ini yang dimaksud dengan kasih. Kasih di sinilah yang harus dicontoh sama kita semua di tempat ini. Maaf ya Bang Juma ya. Anda kalau baca Alkitab, Anda menghafal ayat-ayat firman Tuhan, Anda cuma mau belok-belokan seperti itu menurut pengertian Anda sendiri. Maaf, Anda menyesatkan banyak orang. Maka daripada itu, menurut saya lebih baik ada seorang itu, kata firman Tuhan, kalau ada penyesat itu dilemparkan ke laut, di lehernya diikat batu kilangan. Bukan saya ngomong, itu ayat firman Tuhan katakan. Jadi ayat yang Anda sampaikan selama ini saya mau katakan tidak sesuai dengan tafsiran atau kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih. Oke, lanjut Bang Juma tanggapi. Dengarkan saudara-saudara muslim yang di bawah, catat semua data yang saya sajikan ya. Karena kita berhadapan dengan umat pembohong, penyesat yang akan menggiring manusia lemah akal menuju kepada neraka. Saya membacakan beberapa data ya, tolong dicatat. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu
bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya ulang, ini pengakuan Yesus. Teman-teman catat, pengakuan Yesus dari mulutnya. Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada aku. Jadi apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada Yesus? Tidak bersunat? Tidak mungkin. Makan babi? Tidak mungkin. Membatalkan perintah-perintah Tuhan? Tak mungkin. Ibadah hari Minggu? Tak mungkin. Jadi Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri. Tetapi supaya dunia tahu, orang Indonesia tahu, orang waras tahu, orang berilmu tahu, orang berakal tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa Tuhanku, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku kepadaku. Catat. Ini terkhusus kepada muslim yang sudah sesat dan tidak mau keluar dari kesesatannya, biarkan sajalah, ikrah fiddin. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, kata Yesus kepada mereka, makananku, aktivitasku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apa pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku? Makan babi? Tidak mungkin. Mendidik bom-bom untuk menjadi penyesat? Tidak mungkin. Perintah-perintah makanan yang diberikan Tuhan untuk aku lakukan di depan Bani Israel adalah menjalankan setiap langkah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dua data. Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Kata Yesus kepada Bani Israel, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, dan aku menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Artinya Yesus adalah taat melaksanakan perintah-perintah Bapa. Tidak seperti Kristen, taat melaksanakan perintah-perintah gereja, taat melaksanakan perintah-perintah Paulus, taat melaksanakan perintah-perintah bapak-bapak gereja. Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap hamba Tuhan yang taat kepada perintah Bapa yang mengutus Dia datang kepada Bani Israel. Filipi 2 nomor 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus anak Maria telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ini pengakuan dalam kitab saudara. Yesus taat kepada siapa? Taat kepada gereja? Nonsen. Yesus taatnya kepada pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Terakhir, Galatia 4 nomor 4. Ini tak kasih kalian, tak kasih semuanya supaya kalian itu bisa tercerahkan dan keluar dari ajaran kebohongan, ajaran kesesatan yang selama ini menggaungkan dirinya sebagai ajaran kasih, padahal itu adalah kasihan loh. Galatia 4 nomor 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Yesus yang lahir dari seorang perempuan, dan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Takluk di sini apa? Taat, tunduk, berserah diri kepada aturan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Bandingkan dengan ajaran Kristen kemudian. Coba kita lihat apa yang tertuang kepada data yang saya sajikan tadi. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup. Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana dengan Kristen? Apakah mereka hidup sama seperti Yesus? Tidak. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.
Jadi kalau orang Kristen ini ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, maka kita akan menjumpai orang-orang yang setiap saatnya bukan ke gereja, tapi ke sinagogi, ke bait suci. Maka setiap harinya kita akan melihat orang-orang yang ibadahnya hari Sabtu. Maka setiap hari kita akan melihat orang-orang yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan tidak makan babi. Mereka akan masuk ke rumah ibadah mereka dengan cara wudhu terlebih dahulu, mandi junub terlebih dahulu. Karena itu Yesus praktekkan ketika ia tunduk dan taat kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepadanya untuk Bani Israel saja. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Kristen itu adalah agama kebohongan, agama penyesat, agama pendusta, yang mana menorehkan sejarah kedustaan sepanjang zaman anak keturunan Adam alaihissalam sampai hari ini. Mereka melantik anak orang menjadi Tuhan, mereka melantik orang yang taat kepada Tuhan menjadi Tuhan. Itu adalah kesesatan yang nyata yang di tengah-tengah kita sedang terjadi. Jadi saudara-saudara muslim, hindari sejauh mungkin, berlari sekencang mungkin dari para ajaran-ajaran Kristen yang menyesatkan manusia, mengajarkan kita menyembah kepada sesama kita manusia. Tapi kalau mereka ingin bermuamalat, mereka ingin berbisnis, mereka ingin bekerja sama dalam hal duniawi, silakan rangkulan. Tapi ketika mereka mengajarkan tentang agamanya, lari sekencang-kencangnya. Karena agama Kristen itu adalah agama yang paling berbahaya di atas muka bumi, menghantarkan manusia ke dalam neraka dan di neraka kekal di dalamnya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Silakan bantah saya pakai data bahwa Yesus itu adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Yesus bukanlah kafir, Yesus bukanlah Kristen. Kristen itu adalah agama yang membantah perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa dengan menjadikan mayatnya Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Demikian. Sebentar Pak Jack. Sebentar Pak Jack, melalui moderator Pak Jack. Yohanes 14:31, Yohanes 4:34, Ibrani 13 nomor 8, Filipi 2 nomor 8, terakhir Galatia 4 nomor 4. Itu penekanannya Bang, jangan kemana-mana, silakan. Oke, saya membahas makanan dulu ya. Dalam Matius 7 ayat 18 sampai 20 ya. Saya bacakan ya. Sesudah Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-murid bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini Yesus yang ngomong. Anda mencomot-comot ayat yang menurut Anda itu berpihak kepada Anda. Tetapi ketika Anda berkatakan Yesus taat sampai mati, padahal Anda sendiri tidak percaya dengan Yesus itu mati. Yesus diserupakan. Jadi saya melihat dalam kondisi Anda berdialog sama orang sekian lama ini, Anda cuma mencari ayat-ayat yang menguntungkan Anda dan menafsirkan semau pikiran Anda sendiri. Tetapi ketika ada ayat-ayat yang tidak berpihak kepada Anda nggak mau jujur membuka itu semua. Makanya saya katakan, Anda dalam berdebat, berapologet seperti begini, maaf, kami orang-orang Kristen yang mengerti tentang Alkitab kami, bagaimana cara menafsirkannya, ya, itu kami sangat ketawa sekali. Dan makanya nggak heran ketika Yohanes 14:31 dulu. Yohanes 14:31 dulu, Bang. Tunggu dulu. Makanya ketika Anda terus membacakan ayat demi ayat secara cepat, Anda kelihatannya pinter. Tetapi maaf, kami sangat tahu banget Anda cuma memotong-motong ayat semau-maunya Anda dan memotong-motong ayat ya seberuntung-beruntungnya Anda di dalam berdialog seperti begini. Saya tidak marah. Cuman saya mau perjelas saja keadaan Anda dalam menghafal ayat itu seperti itu adanya. Makanya maaf, orang Kristen yang saya moderator Bang Jack, langsung ke data. Yohanes 14:31 dulu dibahas, Bang. Silakan. Oke. Yohanes 14 ayat 31. Oke, saya jawab. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu ya seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saya bahas ya. Menurut pemahaman
saya bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Di dalam perikop ini diceritakan bahwa Yesus itu membawa figur seorang Bapa. Yesus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadanya. Artinya adalah Yesus menjadi teladan di dalam perikop ini supaya orang yang membaca ini benar-benar tahu siapa yang mengutus Yesus itu, siapa yang berotoritas atas Yesus itu, yaitu Bapaknya itu sendiri. Yesus itu Bapa itu sendiri. Barang saya melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini pemahaman ini dalam sekali. Anda gak bakal sampai ke pemahaman yang seperti ini. Gitu loh. Contohnya lagi, masalah seperti maka Yesus sangat ketakutan Lanjut ke sekali ayat terhadap- kedua, Pak, cukup. Oke, itu saya jawab ya satu ya. Yohanes 4:34. Oke, saya jawab. Bentar. Yohanes 4 4. 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam misinya itu, Yesus menyelesaikan apa yang memang sudah menjadi blueprintnya atau set plan-nya daripada yang namanya Bapa itu sendiri. Di mana Dialah yang menggenapi itu di dalam kehidupan perjalanan dalam misi penyelamatannya itu, gitu loh. Dan dikatakan di sini, makananku ya kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukan berarti ketika Dia berkata aku utusan, Dia itu bukan Bapa itu sendiri. Sama ketika saya punya perusahaan sekarang nih, ketika ada bagian marketing yang yang nggak bener, susah ditelusuri kejahatannya, keganjilannya, saya otomatis mengutus diri saya sendiri untuk masuk menjadi manajer marketing di sana. Apakah saya bukan utusan? Utusan. Apakah saya bukan si bos? Saya si bos juga. Ini yang dimaksud. Galatia lagi, Pak. Galatia 4 nomor 4. Oke. Galatia 4 Galatia. nomor 4. Galatia 4:4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu ya? Betul Bang Andi? Betul, terus. Oke, saya jawab ya. Kan saya bilang tadi awal, Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia dari keturunan Daud. Dan Dia otomatis mesti menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia tidak melawan hukum Taurat. Dia mesti takluk kepada hukum Taurat. Kalau dia takluk kepada hukum Taurat, artinya dia tidak berdosa. Kalau dia tidak berdosa, darahnya itu suci. Tetap suci adanya. Karena dia suci adanya, maka itu dia layak menjadi korban tebusan buat segala umat manusia yang berdosa dan hidup dalam pelanggaran. Apalagi? Atau apalagi? Cukup, kembali ke Bang Nyuma lagi. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Nyuma. Tengoklah saudara-saudara, apa yang saya narasikan itu tidak mungkin keliru. Bahwa Kristen ini memang penyesat, Kristen ini pendusta. Saudara, kita lihat bagaimana saudara Jack membahas Yohanes 14 nomor 31. Apa yang dikatakan? Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini kan lelucon. Justru dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti sudah mempraktekkan bahwa saudara yang kita sedang berhadapan diskusi ini adalah pendusta, pembohong. Karena mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sedangkan dikatakan di dalam kitabnya mereka 1 Yohanes 2 nomor 22, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti menyangkal Yesus itu sebagai Mesias. Inilah bukti bahwasanya apa yang diterangkan oleh Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Kristen itu membuat tipu daya, tetapi Tuhan Allah membalas tipu daya mereka. Ini buktinya. Mereka menipu dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dengan lisannya sendiri justru mempertontonkan dirinya sebagai penyesat. Saya ulang baca dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi kalau
Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Yehova, Yesus itu adalah Hasem Yotefape, itu sama dengan dia menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi Bapa itu bukan Mesias, pencipta langit dan bumi itu bukan Mesias, Elohim itu bukan Mesias, Yotefape itu bukan Mesias, Hasem itu bukan Mesias, Allah itu bukan Mesias. Yang disebut Mesias itu adalah tataran manusia yang diberi gelar nabi. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda terciduk hari ini bahwa Anda adalah pendusta, Anda adalah penipu, Anda adalah pembohong. Nah, inilah yang saya katakan. Kenapa saya berani lantang mengatakan Kristen itu adalah agama kebohongan, ajaran pembohong, ajaran pendusta. Karena semua Kristen dalam hal ini tanda petik orang yang menuhankan anak Maria itu menyangkal Yesus ini sebagai Mesias. Jadi kalau ada Yesus datang, aku ini adalah Mesias. Wahai manusia, aku ini adalah Mesias. Aku Mesias. Apa kata Kristen? No. Kamu bukan Mesias saja. Kamu juga itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti siapa pendusta di sini? Siapa penyesat di sini? Dia yang menyangkal Bapa maupun menyangkal Mesias. Bapa itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Anda mengatakan siapa yang melihat aku melihat Bapa, aku ada sebelum Abraham ada, aku ini dan aku itu dan aku ini dan aku itu. Katakan bahwa Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah itu artinya barang siapa yang membunuh aku, yang meludahi aku, menonjok mukaku, menyunat nonotku, menceboin aku, menetein aku, itu sama dengan menetein Bapa pencipta langit dan bumi? ini Anda harus pikirkan lebih lagi. Sabar. Kemudian di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22 ini, di situ ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda sudah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak pernah keliru tentang kalian orang-orang Kristen, tentang kalian saudara-saudara saya penyembah manusia. Kalian adalah penyesat, kalian adalah penipu, kalian adalah pendusta. Kenapa? Yesus mengajar kepada Bani Israel, tak pernah terlontar ajaran seperti itu kepada murid-muridnya, tak pernah. Makanya dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penipu, banyak penyesat. Dalam bahasa Yunani disebutkan planos. Planos ini adalah pembohong, penipu, penyesat, pendusta yang datang dan muncul ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda telah melakukan tipuan yang sangat luar biasa. Yesus harus diimani datang sebagai manusia, bukan datang sebagai hewan, bukan datang sebagai malaikat, bukan datang sebagai kambing, bukan datang sebagai popok parakang pararang, tapi dia datang sebagai manusia. Imani itu, Yesus datang sebagai manusia. Keluar daripada konsep itu, konteks ini, berarti Anda benar-benar adalah penyesat. Hari ini kita geledah gereja, masuk ke gereja, tanya kepada mereka, Yesus bagi kalian apa? Tuhan. Masuk ke gereja lain, Yesus bagi kalian adalah Tuhan. Berarti seisi gereja adalah pendusta, penipu, penyesat. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Masuk ke gereja, tanya, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Loh, berarti Anda menyembah siapa? Manusia. Berarti Anda menyangkal Bapa. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang ada di langit, yang kemudian terjemah mengatakan Dia yang ada di surga. Berarti Yesus sedang mengajarkan menyembahnya kepada yang di langit, bukan menyembah kepada dirinya. Siapa yang menyembah kepada dirinya, berarti dia telah mempraktikkan bahwa dirinya adalah penyesat, dia adalah antikristus. Saudara, kembali kepada data yang saya sajikan kepada Anda tadi, Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhanku Bapa, dan bahwa aku Yesus melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel, bukan ucapan Yesus kepada orang-orang di luar Bani Israel. Ini ucapan bukan untuk orang Kristen. Kristen itu muncul belakangan. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku. Artinya Yesus ini adalah hamba Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sedikit, 30 detik. Ketika saudara mengambil narasi kemudian
di dalam kitab Matius 15. Pahami, Bu. Pahami. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian Yesus berkata, dan berkata kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Jadi di sini tidak berbicara mengenai haramnya makan babi. Haramnya makanan babi itu tidak berbicara mengenai babi. Yahudi pada saat itu berbicara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ahli Taurat berbicara kepada Yesus, di mana Yesus dan murid-muridnya pada saat itu adalah orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel mengharamkan babi. Matius 15 tidak sedang membahas babi. Sehingga Yesus mengatakan, dia mengatakan bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu bukan yang menjadi haram, tetapi yang keluar daripada jamban itulah yang najis. Itu tidak sedang membahas itu. Tidak sedang membahas itu. Ya. Ini sedang membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan membahas tentang babi atau tidak. Pahami itu sendiri, pahami, pelajari itu baik-baik kitab saudara. Jadi di sini di dalam Matius 15 tidak sedang membahas babi haram atau tidak sama sekali. Tetapi di sini sedang membahas tentang muridnya yang makan tanpa didahului dengan cuci tangan. Jadi jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan ajaran Roma yang gemar makan babi. Jangan Anda mempelintir perkataan Yesus dengan menghalalkan babi mengikuti ajaran Vatikan. Jangan. Yesus dan murid-muridnya tidak sedang makan babi di situ. Dia tidak sedang makan tidak ada makan babi pada saat itu. Oke? Oke, sejauh. Iya, silakan. Oke. Anda berkata tentang cuci tangan di dalam ayat yang tadi Anda sebutkan itu. Cuci tangan itu ada hubungannya dengan makanan. Betul, tetapi bukan yang dimakan. Tetapi Alkitab sudah katakan dengan jelas Markus 7 ayat 19, ya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ayatnya jelas di situ. Artinya adalah Yesus yang Yesus maksud adalah kita harus lebih kepada tentang kehidupan kasih kepada orang lain. Kamu memikirkan peraturan-peraturan Taurat, jangan makan babi dan lain sebagainya. Tapi hidup kamu sama orang penuh iri, penuh sirik, penuh dengki. Kamu nggak peduli sama orang dan lain sebagainya. Bahkan orang tua kamu sendiri kamu abaikan dan lain sebagainya. Maka Yesus bilang, kalau kamu tahu nggak, seluruh hukum Taurat itu mencakup dengan yang namanya kasih. Barang siapa dia berbuat kasih, dia melakukan hukum Taurat itu. Itu yang saya maksud. Bukan asumsi, tapi memang dalilnya ada. Bukan masalah cuci tangan ini. Ini masalah makanan yang masuk ke mulut dinyatakan halal. Anda tidak bisa memegang ayat yang lain, lalu Anda membuang ayat yang lain. Menurut saya Anda nggak fair. Tapi kalau Anda mau fair, Anda baca benar-benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau mau Anda percaya benar satu ayat, Anda pegang semuanya. Jangan sebagian Anda pegang, Anda percaya, ayat yang lain Anda nggak percaya. Dan kami di Kristen itu ketawa dengan Anda. Anda kelihatan hebat di sini, banyak baca hafal banyak ayat, tetapi sesungguhnya kosong. Kenapa? Karena banyak Anda pelintir semuanya ayat-ayat itu, sehingga Anda nggak mendapat makna arti sesungguhnya daripada ayat-ayat tersebut. Jelas pemahaman saya. Ya, oke, baik. Oke. Bang Handi, saya tanggapin ya. Ketika Anda membantah kemudian pengakuan Tuhan di dalam kitab Taurat, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Ini berlaku untuk siapa? Bani Israel. Kapan Bani Israel menghalalkan babi? Apakah sudah halal? Tidak. Lalu kapan kemudian babi ini halal? Bagi orang Kristen halal-halal saja, berdasarkan asumsi dan karangan pengarang buku Lukas. Jadi ketika Anda berkata bahwasanya di dalam kitab Lukas 7 nomor 19, ya kenapa? Di situ dikatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Dari mana pengarang Markus tahu? Dari mana? Dari mana pengarang Markus tahu bahwa Yesus menghalalkan babi? Dari mana? Kapan Yesus menghalalkan itu? Ini adalah karangan. Yesus mengatakan karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perut lah, lalu dibuang ke jamban. Itu perkataan Yesus.
Tetapi disambung kemudian pengarang Markus murid Paulus, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Kucluk. Kapan Yesus mengatakan itu? Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itu perkataan Yesus. Loh, kok tiba-tiba ini ada orang berani-beraninya mengatakan dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Balul. Di Matius 15 itu tidak sedang berbicara mengenai halalnya babi atau haramnya babi. Makanya jangan ikuti ajaran bom-bom. Ini Yesus dan orang Farisi sedang berbicara dengan ahli Taurat, dengan orang yang ada di sana di Yerusalem. Murid-muridnya makan, yang dimakan murid Yesus di situ sudah pasti bukan babi, sudah pasti bukan pararang, sudah pasti bukan buaya, sudah pasti bukan biawak, sudah pasti bukan komodo, monyet, kera, anjing, sudah pasti itu. Ini mereka orang-orang Yahudi sudah pasti tidak makan makanan orang Kristen. Jadi yang dikatakan Yesus, dengar dan camkanlah baik-baik, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Ini nggak ada hubungannya dengan babi di sini, nggak ada. Saudara baca Matius 15:1 perikop, bola balik Anda baca dari bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Bugis, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa Batak, baca semua. Di situ tidak ada masalah babi. Ini bukan masalah babi atau bukan. Ini masalah cuci tangan. Baca satu perikop. Jangan Anda kotori penafsiran asumsi Anda lalu menuduh kepada saya. Sedangkan Anda menggunakan dalil dari karangan Markus. Markus pengarang kitab saudara yang mengajarkan kemudian dengan asumsinya dia tanpa data. Apa yang dikatakan oleh Markus? Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Tutup mulutmu Markus. Dari mana kau tahu data bahwa Yesus menghalalkan semua makanan? Mana dalilnya? Mana? Ada dalilnya Yesus menghalalkan babi? Nggak ada. Tuhan mengatakan Imaman 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Apa perintah Bapa? Jangan kau makan babi. Oke? Kecuali Anda ingin mengatakan Markus itu adalah nabi yang diutus setelah Yesus membawa syariat baru, yaitu babi menjadi halal, silakan aja. Makanya saya katakan tadi, saudara cek, agama Anda itu adalah agama bohong, agama pendusta, agama penyesat. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Adalah orang-orang kafir, saudara-saudara setan di dalam menyesatkan manusia, di dalam durhaka kepada Tuhan. Pahami itu. Anda menjual Yesus dengan mengatakan Yesus menghalalkan babi. Di mana Yesus menghalalkan babi? Gak ada itu. Kenapa kemudian orang Roma, orang Yunani menerima ajaran Paulus? Karena makanan yang mereka suka adalah babi. Karena mereka semua adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka Paulus menjual kemudian ajaran Roma, ajaran Yahudi ini kepada mereka dengan catatan apa yang digemari oleh orang Roma, penjajah pada saat itu, penguasa. Oh, orang Roma suka makan babi. Kita buat yuk bahwa babi tidak haram kok, buat kalian halal. Inilah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, hati-hati, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, Filipi 3 nomor 5 nomor 6 nomor 7. Aku adalah keturunan Benyamin, aku dari orang Farisi. Hati-hatilah kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Oke, penyesat dari ahli Taurat, penyesat dari orang Yahudi, penyesat dari orang Farisi, yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membangun sebuah agama baru di luar Yahudi. Apa agama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar agama Yahudi? Apa agamanya? Islamkah? Bukan. Hindu? Bukan. Katolik? Yes. Itulah agama pertama yang didirikan oleh orang Yahudi di luar Yahudi. Agama bidat, penyembah terhadap manusia pemakan babi. Demikian Bung, silakan tanggapi saya dengan ilmu, jangan curhat. Malas aku dialog dengan orang yang curhat aja. Jangan. Dari tadi kan saya kan ngomong ayat juga, dalilnya ada. Seperti saya ngomong, dinyatakan semua makanan halal. Saya nggak ngomongin babi, berarti semua makanan tuh halal. Kata siapa? Itu yang saya maksud. Kata siapa tuh? Kenapa? Kata siapa Bang? Loh,
Kata siapa semua makanan halal? Kata siapa? Di kitab itu kan tadi saya sudah bacakan tadi, Mas. Iya, oke, saya hargai. Saya tanya, itu kata siapa? Iya. Kalau tulisan Markus tulis begitu. Iya, kata siapa? Saya tanya, kata siapa semua makanan halal? Di Markus 7 ayat 19 dikatakan. Iya, itu pertanyaan saya. Itu kata siapa, saudaraku? Pertanyaannya kata Yesus atau kata Markus? Udah, silakan. Iya, Yesus yang ngomong. Betul. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Udah, silakan. Cukup umat Islam menilai, silakan. Iya kan? Dia kan ngomong sendiri, bukan yang ke dalam perut yang yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan. Kan Yesus menyatakan sendiri. Ada mau ngomong babi, kayak mau ngomong apa, kayak itu nggak penting buat saya, gitu loh. Yang penting Yesus sudah menyatakan sendiri di sini. Jelas kan? Jadi fokusnya adalah kekristenan itu bukan kepada tradisi atau adat istiadat, tetapi kepada kehidupan kasih yang Yesus ajarkan, di mana kita boleh memberikan hidup kita buat orang lain, gitu loh. Jadi menurut saya, suara saya jelas dengar gak ya? Sorry. Bapak nyimak kok, kedengeran. Kedengaran ya? Oke. Jadi menurut saya, sekian lama pun, sekian banyak pun kita boleh berdalil dengan segala macam teori, konsep, ya, berapoleget segala macam. Menurut saya, jikalau kebenaran yang sejati itu tidak masuk ke dalam hati seseorang, maka tunggu waktu aja, orang pun akan pergi lagi. Karena tidak sedikit saya melayani orang-orang yang dulunya udah pindah daripada agama saya, balik lagi ke saya. Kenapa? Karena saya mau katakan, rasa tidak bisa bohong. Itu yang saya maksud. Jadi, menurut saya, siapapun orang di tempat ini, belajarlah dengan baik kepada orang yang tepat, kepada orang-orang yang memang bisa menjelaskan dengan baik. Kalau tidak, maka jangan heran, pikiran Anda akan dikacaukan. Menurut saya seperti itu. Karena dari awal saya melihat, maaf Bang Juma, saya melihat dari awal, comot-comot ayat, Anda tidak berpikir bahwa ayat satu berkaitan dengan ayat yang lain. Sehingga Anda mencari ayat yang menguntungkan pihak Anda aja. Sedangkan ayat yang lain, contoh salah satu ayat ini, begitu Anda tanya masalah makanan ini, siapa yang tulis? Anda langsung menyangkal. Tapi Anda juga pakai juga ayat yang lain-lain. Ada ayat yang Anda sangkal, ada ayat Anda yang agak mau Anda sangkal. Jadi buat saya, Anda nggak fair dalam memakai dalil-dalil di Alkitab ini. Anda bilang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Bible, tapi Bible kami dipakai sama Anda habis-habisan untuk membenarkan diri Anda dan membenarkan agama Anda. Jadi menurut saya, Anda kalau mau membenarkan tentang pandangan agama Anda sendiri, pakai Alkitab Anda sendiri, pakai kitab Quran Anda sendiri. Jangan Anda mencomot-comot kitab kami, ayat-ayat di Alkitab, untuk membenarkan, meneguhkan apa yang ada dalam Al-Quran Anda, ataupun agama Anda. Buat saya itu sesuatu yang gak fair, gitu loh. Di satu sisi dengan ayat yang satu Anda setuju, tapi di satu sisi dengan ayat yang lain Anda gak setuju. Di satu sisi Anda memakai ayat-ayat ini untuk supaya Anda dibenarkan, di satu sisi Anda memakai ayat yang lain untuk disalahkan, untuk menyalahkan orang lain. Itu buat saya gak fair. Biar 1.700 orang ini mendengar, mereka terbuka matanya bahwa di dalam kehidupan Anda berapologet, Anda gak fair. Jadi Pak buat Jack, saya bukan mau curhat, izin Pak Jack. mau bakal saya bakal nangis. Pak Jack, Bang Juma ini memakai Bible, membela Yesus pakai Bible. Anda melawan Yesus juga pakai Bible. Jadi sumber yang sama. Lanjut. Kami tidak melawan. Jelas-jelas saya bilang tadi dari awal kan, kami mengatakan Yesus Tuhan, bukan kami tidak punya dasar. Dasarnya begitu banyak di dalam Alkitab ini. Cuma memang Yesus ketika dia menjadi anak manusia, dia berstatus seperti anak manusia, dia gak mungkin dia berkata aku ini Tuhan. Dia dibilang anak Tuhan saja, itu dia udah dilemparin sama batu sama orang-orang Yahudi zaman itu. Bagaimana dia bilang aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku.
Nah, Tuhan Yesus nggak norak seperti begitu. Saya sudah gambarkan tadi. Anda seorang bapak di rumah. Saya seorang bos di perusahaan saya. Saya bisa ngomong sama anak buah, kamu kalau ketemu saya panggil saya bos ya. Kamu kalau ketemu saya setiap hari cium tangan saya. Itu bos gila, menurut saya, maaf ya. Bos nggak bener itu. Nggak perlu dengan saya gaji mereka, dengan saya keluarkan kebijakan-kebijakan buat mereka, mereka akan tahu saya bosnya mereka. Itulah seperti di dalam Alkitab itu. Dari kehidupan Yesus yang penuh kasih, dari mujizat yang luar biasa yang melebihi seluruh nabi dan rasul-rasul yang ada, dari kemahatauannya dalam perjanjian baru itu, Injil Matius yang membuktikan, dan dari kata-kata yang tersirat itu dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Haleluya. Gantian ya, Banyuma. Baik. Saya menghargai iman saudara ya. Saya menghargai itu adalah iman saudara. Tidak ada paksaan kemudian untuk meninggalkan keyakinan saudara yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma tanpa berpola kepada akal. Bahasan kita ini adalah terkait dengan apa yang saya bacakan dari awal tadi di 1 Yohanes 2 nomor 22 tentang antikristus, tentang pembohong yang menolak keberadaan Yesus sebagai Mesias. Dan Anda sudah mempraktekkan kemudian bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, Anda telah mempertontonkan diri Anda sebagai antikristus. Antikristus artinya anti-Mesias. Anda tidak menerima Yesus itu sebagai Mesias. Anda menerima Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai Bapa itu sendiri. Sedangkan kalau Anda menerima Yesus sebagai Mesias, berarti Anda mustahil menyembah Yesus, karena kedudukan Yesus hanya Mesias. Tadi dalil-dalilnya sudah kuserahkan kepada saudara, tapi Anda kemudian tetap ngeyel. Artinya bahwa ya inilah yang diterangkan oleh kitab suci saya, bahwa orang-orang kafir itu menipu, tapi pada dasarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Contoh misalnya, ketika kemudian saudara mengatakan saya menjadikan kitab saudara sebagai alat untuk membenarkan agama saya, tidak sama sekali. Islam sudah 1400 tahun tidak pernah kemudian menempelkan Al-Quran dengan Bible, baik itu kitabnya orang Yahudi perjanjian lama maupun kitabnya orang Kristen perjanjian baru. Tak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian layaknya Lukas, layaknya Markus, layaknya Paulus. Tidak pernah melakukan cuma mau ngingetin kitab Torah, Zabur, kitab-kitab yang lain. Rasul Muhammad SAW seketika kemudian didatangkan wahyu untuk meluruskan pemahaman-pemahaman keliru orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada pada masanya dan masa yang akan datang terkait dengan kenabian, terkait dengan ketuhanan, terkait dengan kitab suci, terkait dengan agama, terkait dengan ajaran Tuhan. Ini yang dianut oleh Islam. Kenapa saya kemudian menggunakan data-data dari Bible saudara? Karena saudara tidak akan percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Di ayat lain, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ini pengakuan Yesus. Ini pengakuan Nabi Isa alaihissalam. Anda percaya? Tidak mungkin. Anda datang dengan kekristenan Anda. Artinya Anda datang dengan membawa produk Anda. Saya mengatakan produk Anda itu produk palsu. Bagaimana cara saya membuktikan produk Anda produk palsu? Tidak mungkin saya mengambil Al-Quran. Tidak mungkin. Saya ambillah produk Anda itu, saya kuliti. Ini loh kepalsuannya. Anda datang belanja di toko saya dengan menggunakan uang palsu. Bukan uang yang ada di laci saya yang saya gunakan untuk mengatakan uang Anda palsu. Tapi uang Anda sendirilah yang akan saya buktikan kepalsuannya. Bahwa uang yang Anda bawa ke saya itu adalah uang palsu. Ketika sebuah kitab yang dianggap suci sudah ternoda dengan kesalahan-kesalahan fatal yang ada dalamnya, maka itu akan bermasalah kepada sebuah agama. Sebuah kitab yang dianggap suci bermasalah, percayalah bahwa agama itu pasti bermasalah. Sebuah ketuhanan yang bermasalah, percayalah bahwa agama yang menuhankan manusia tersebut itu pasti bermasalah. Nah, sekarang permasalahannya di mana? Ketika Anda sendiri berhadapan dengan kitab saudara. Yesus menerangkan dirinya, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Bangunlah.
Berarti Yesus ini adalah hamba Tuhan yang taat melaksanakan dan tunduk berserah diri kepada perintah-perintah Bapa yang datang kepada dirinya. Dengan demikian, pendustalah orang-orang yang mengatakan pengikut daripada Yesus kalau dalam tradisi keagamaannya tidak mempraktekkan apa yang Yesus praktekkan di hadapan Bani Israel. Makanya lari kepada babi tadi, makanya lari kepada Sabat hari Minggu, makanya lari kepada konsep ketuhanan. Karena Yesus itu takluk kepada hukum Tuhan. Artinya dia mentauhidkan Elohim, dia mentauhidkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dia mentauhidkan Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tidak kemudian mentrinitaskan Tuhannya Bani Israel, lalu menjadikan dirinya sebagai satu dari trinitas tersebut. Tidak sama sekali. Kenapa? Dalil mengatakan itu. Yohanes 14:31, Yohanes 4 nomor 34, dan bahkan saya katakan tadi kepada saudara, sampai mati di kayu salib loh. Yesus taat kepada Tuhannya sampai mati di atas tiang kayu salib. Anda mengatakan, kenapa Anda menggunakan data itu? Nah, saya menggunakan data ini supaya Anda paham bahwa Yesus itu taat sampai mati di atas tiang salib. Masa Anda nggak percaya? Kalau Yesus taat mati sampai di atas tiang kayu salib, harusnya Anda semua Kristen mengakhiri hidup kalian dengan cara mati di atas tiang salib. Karena kenapa? Karena dalil kitab saudara sendiri mengatakan 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus. Bagaimana Yesus mengakhiri hidupnya? Bagaimana Yesus meninggalkan dunia ini? Dengan cara apa? Dengan cara mati di atas tiang salib. Orang yang mengaku berada dalam diri Yesus harus hidup seperti Yesus. Maka Yesus mengakhiri hidupnya dengan mati di atas tiang salib. Sejatinya orang Kristen kalau mengaku sebagai pengikut Yesus, mengaku sebagai orang yang taat dan kasih kepada Yesus, harus mengakhiri hidupnya di atas tiang salib. Saya tidak menyangkal, ini kitab saudara yang mengajarkan, saya hanya meluruskan saja. Kalau Anda mengatakan saya mencomot-comot, silakan. Saya belum pernah melihat pendeta begitu berkhotbah dia membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, nggak ada. Yang mereka ajarkan hanya yang bersinggungan dengan berfuluhan, ayat-ayat yang berfuluhan, Maleakhi 3 dan seterusnya. Hanya itu anjingnya yang dia. Karena siapa yang berkata Yesus, Yesus itu anjingnya yang dibacakan. Mereka tidak mau jujur mengatakan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak berani mengajarkan Yesus itu adalah penganut ajaran Taurat dan Yesus bukan Kristen. Yesus itu adalah orang Yahudi yang taat kepada kitabnya orang Yahudi. Sedangkan Kristen adalah orang Kristen yang taat kepada kitabnya orang Roma yang menjadikan Yesus orang Yahudi ini sebagai Tuhan. Demikian. Silakan Bojek di penekanan lanjut. Oke. Makanya saya bilang tadi, Anda mencomot-comot ayat itu dan menafsirkan seenak-enaknya. Ketika ayat firman Tuhan berkata barang siapa percaya pada Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus. Ya kan? Anda lalu menyuruh supaya orang mati di salib. Itu kan sangat bodoh sekali. Bodohnya luar biasa. Lalu Anda juga mungkin nyuruh, kan Yesus nggak kawin, berarti Anda jangan kawin. Nanti Anda ngomong lagi, kan Yesus tinggal di Israel, semua pindah aja ke Israel semua. Itu kan pemahaman yang sangat-sangat buat saya bodoh. Maaf, karena Anda sudah mengatakan umat kami bodoh, penipu dan lain sebagainya ya, gitu ya. Dan saya mau katakan di sini, boleh izinkan saya mengatakan Anda sangat bodoh sekali dalam menafsirkan ayat firman Tuhan. Yang dimaksud di situ adalah di mana Yesus memberikan hidupnya buat orang lain. Jangan egois. Di Tokopedia dan TikTok. Mana Yesus memberikan hidupnya buat orang lain. Jangan egois, nyatakan kasihmu kepada orang lain. Jangan cuma ribut-ribut dalam tradisi agama dan lain sebagainya, tapi kehidupan kamu, kebaikan kamu gak dilihat sama banyak orang. Itu yang saya maksud. Maka saya bilang sekali lagi, penafsiran Anda terhadap ayat Alkitab itu sangat bodoh sekali. Jelas saya bilang begitu, ya. Karena Anda sudah ngomong duluan tadi. Maaf ya, karena Anda sudah bilang penipu segala macam. Saya sudah bilang tadi bahwa kekristenan menganggap Yesus adalah Tuhan, itu semua ada dalilnya. Jelas itu. Makanya bisa berdebat sampai hari ini. Ya. Dan yang kedua, ketika saya katakan Yesus itu adalah Bapa, dalilnya pun ada. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Sang Firman itu menjadi manusia. Sang Firman itu siapa? Yaitu Yotevave itu sendiri. Yotevave disebut siapa? Di zaman perjanjian lama, dia itu Bapa itu sendiri. Ketika saya membahas tentang keesaan Tuhan, ketauhidan, ehadnya Tuhan,
sama saya bahwa saya sesat. Padahal di mata kekristenan, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bapa itu Tuhan itu sendiri. Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan di Kristen tidak ada tiga, tetapi satu. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Anda ngomong sama saya, berkata bahwa Allahnya orang Kristen adalah tiga, dengar baik-baik, sekali lagi saya bilang, Anda tidak mencerna dengan baik, dan Anda terus terjebak di dalam kesesatan. Terima kasih. Oke. Lagi-lagi Anda ingin menipu bahwa Tuhan yang Kristen itu satu. Itu adalah tipuan yang konyol sekali. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini penipu ulung ini. Jadi gini, Bung. Ketika Anda mengatakan, apakah kami harus mati di salib? Ya harus. Apakah kami harus ya harus kalau Anda mengaku pengikut, karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Pengikutku. Sekarang permasalahannya Anda bukan pengikutnya Yesus. Tolong dong sadari itu. Anda bukan pengikut, makanya Anda tidak disalib. Anda bukan pengikut, makanya Anda kawin-mawin. Anda bukan pengikut, makanya Anda makan babi. Sadari dong, sadari. Anda bukan pengikut Yesus, Anda Kristen, Bung. Kristen itu pentuhan Yesus. Sama seperti domba. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oke? Tak pernah dikatakan aku diutus untuk orang Roma. Nggak ada. Kristen penyembah Yesus mula-mula itu adalah Vatikan, Roma. Jadi jangan bawa yang di Indonesia ini hanya korban aja. Kristen pertama itu Roma, Vatikan. Apakah Yesus diutus untuk Vatikan? Tidak. Jadi Anda harus menyadari itu. Ketika Anda mengatakan, konyol, bodoh, kamu yang tidak mengerti, kamu tidak mengerti, kamu nggak paham. Bukan nggak paham, ente yang tidak sadar. Ente itu bukan Bani Israel. Yang Yesus katakan, aku mengenal pengikutku, ya Bani Israel. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa nggak ada muridnya yang disalib? Karena Yesus pun tidak mati disalib. Kalianlah yang harus mati disalib, mengikuti Yudas, kan gitu. Ya, pahami itu. Lalu kemudian ada hal yang menarik dari saudara. Ini menarik sekali nih. Yang pertama, tipuan dan kebohongan saudara tadi, teman-teman muslim pasti tahu. Ketika Anda berbicara mengenai Markus 7 nomor 19, katanya Yesus yang berkata, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ini tipuan model apa lagi nih? Yang berkata dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal itu pengarang Markus. Markus ini asistennya Paulus. Asisten Paulus yang mengajarkan kepada orang Romawi bahwa Yesus telah menyatakan semua makanan halal. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengatakan semua makanan halal? Maka seluruh gereja di dunia akan tutup pintu dan tutup pintu gerbang. Kenapa? Mereka ambil selimut menyelimuti diri mereka dan pura-pura gila. Tidak akan pernah bisa menjawab dan menemukan datanya Yesus menghalalkan semua makanan. Tak ada itu. Saudara boleh menghadapkan saya dengan siapapun dari gereja untuk menunjukkan bahwa Yesus menghalalkan semua makanan. Tak akan pernah ada yang mengatakan semua makanan ada dan memfitnah Yesus mengatakan itu adalah Markus. Ya, Markus muridnya Paulus. Nah, ini yang terakhir buat saudara, supaya Anda paham. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kata siapa? Kata kitab saya. Di mana tertulis? Yohanes 1 nomor 14. Aduh, masih ece-ece Anda ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman Tuhan atau sabda Yesus ini? Yohanes 1:14. Ini apa ini? Ini karangan pengarang Yohanes ini apa? Saya tanya, ini firman Tuhan kah? Atau sabda Yesus kah ini? Bukan, Bung. Lagi-lagi karangan penulis buku Yohanes. Bukan firman Tuhan ini. Ini bukan sabda Yesus ini. Bukan perkataan Yesus. Oke? Sedangkan perkataan Yesusnya tertulis di Matius 4 nomor 4. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Ini baru perkataan Yesus menurut catatan pengarang Matius. Benar tidaknya itu derita Anda? Yang jelas saya sampaikan bahwa menurut pengarang Matius yang bukan murid Yesus juga, dikatakan begini, ada tertulis
tertulis, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus mengatakan semua manusia hidup berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti Yesus hidup berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ucapan Yesus, bukan firman menjadi manusia. Apa-apaan firman menjadi manusia? Itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengatakan manusia hidup, manusia diadakan bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti semua manusia berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Al-Quran? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesuai dengan ucapan Yesus ini, setiap manusia itu hidup berasal dari semua firman, segala firman, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus manusia kagak? Manusia. Berarti Yesus adalah manusia yang diciptakan berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Sama seperti Bang Suma. Jadi ambil kitab Yohanes 1, bungkus, simpan di bawah tempat tidur Anda, karena itu bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Jangan Anda mentafsirkan atau memberikan sebuah data yang bukan ucapan Yesus. Nggak laku bagi saya, nggak laku. Karena yang menjadi penyampai firman itu Yesus, bukan pengarang Yohanes. Dan Yohanes ini bukan murid Yesus. Ya, penulis buku Yohanes ini bukan murid Yesus, bukan anak bukan anak daripada Nikodemus, bukan. Oke? Ini adalah pengarang yang tidak dikenal, entah siapa datangnya, entah dari mana datangnya. Demikian. Saya 10 menit lagi, kurang lebih mau maghrib. Saya sudah sampaikan dari awal tadi kan, ketika ada ayat-ayat yang Anda pikir menguntungkan Anda pakai. Menguntungkan Anda tidak mau pakai, langsung Anda sangkal. Itu tulisan manusia, itu tulisan pengarang. Tapi setiap kali Anda berdebat dengan orang-orang Kristen, dengan apologet-apologet Kristen, Anda selalu memakai ayat-ayat itu semua. Jadi menurut saya, ngomongan Anda tidak bisa dipegang. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang ketika kita menjelaskan tentang ayat firman Tuhan yang kita percaya itu adalah ilham daripada Roh Kudus, ya, Anda tidak percaya, memang tidak, Anda tidak bisa percaya karena memang Anda berbeda dengan kami, gitu loh. Tetapi saya sayangkan sekali ketika Anda tidak percaya dengan Injil, tetapi Anda memakai Injil itu untuk mematahkan kebenaran kekristenan. Tapi sayangnya ketika Anda memakai ayat-ayat itu dengan hafalan-hafalan Anda, maaf, Anda membelokkan arti yang sesungguhnya. Artinya semau-mau Anda menafsirkan itu. Makanya nggak heran kalau orang yang belum ngerti Alkitab, Anda akan sesatkan luar biasa itu. Tetapi ketika Anda sesatkan orang-orang itu, dengar baik-baik ya, saya bilang lagi, rasa tak akan bisa bohong. Ketika orang percaya kepada Yesus, orang akan punya damai sejahtera yang luar biasa yang tidak seperti dunia berikan. Maka itu ketika orang meninggalkan Tuhan Yesus, orang akan kehilangan damai itu. Tidak sedikit orang yang setelah meninggalkan Tuhan Yesus kembali kepada kekristenan. Saya sudah membaptis cukup banyak. Bahkan Desember kemarin saya baru baptis orang yang sudah sekian belas tahun meninggalkan Tuhan Yesus. Artinya adalah, dengar baik-baik, kekristenan sejati itu akan menancap di hati dan roh kita. Kebenaran yang di atas itu sifatnya itu murni. Dia akan masuk ke dalam relung-relung hati kita yang paling dalam. Maka daripada itu teman-teman, percaya sama saya, apa yang kalian benci seperti Paulus botak itu, dengar baik-baik ya. Kehidupan Paulus sama seperti kalian. Dia disunat, dia pelaku hukum Taurat yang sangat taat sekali. Tetapi akhirnya ketika dia dijamah Yesus, ya, dia bertemu dengan Yesus, matanya buta, dia berani mati buat Yesus. Saya percaya di tempat ini pun orang-orang yang membenci Yesus adalah Tuhan. Saya percaya ada satu waktu di mana orang-orang tempat ini juga akan percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Terima kasih. Oke, ya, jadi Anda membanggakan kemudian Paulus. Padahal Paulus ini di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen.
Jadi Paulus itu bertobat Bisa lama, tadi sedang ngomong Bang. Bisa lama. Cuman saya mau terakhir saya ngomong aja Bang ya. Gak apa-apa, Iya. saya mau izin dulu ya. Pokoknya apapun yang saya sampaikan, kalau ada kata-kata salah saya minta maaf. Biar semua juga kita bisa berdiskusi dengan baik. Depannya juga ada banyak hal-hal yang baik yang bisa dirasakan oleh banyaknya viewer-viewer di tempat ini. Gitu ya Bang ya. Iya, sama. Saya juga hanya mengajarkan Oke. kebenaran menurut versi saya. Jadi bagi saya, Bung, Iya, kalau oke. Anda mengatakan saya ini adalah keliru, salah, dan hanya mencomot-comot, saya katakan kepada saudara bahwa kaidah yang saya gunakan di dalam berdiskusi dengan orang Kristen, saya harus akui ucapan Yesus. Ucapan pengantar dari penulis saya ucapkan itu adalah pengantar dari penulis. Saya nggak mau menambah dan tidak mau mengurangi. Oke, Kalau Bang dikatakan Juma. ucapan Yesus, Saya- ya katakan ucapan Yesus. Seperti itu ada. Oke Bang Juma. Oke. Saya sampaikan dulu Bang. Abang baca ayat hafal ayat firman Tuhan, saya bilang saya salut sama Abang. Cuman saya mau kasih tahu penafsiran Abang sama penjelasan Abang tentang ayat-ayat yang Abang hafalkan itu. Maaf Bang, semuanya ngawur Bang, ngaco. Oke, silakan Gitu, aja, Bang, ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Saya bilang tadi kan, Abang tidak bisa paksakan perspektif Abang ke saya. Begitupun sebaliknya, gitu Bang. Jadi, biarlah orang-orang di tempat ini bisa menilai mana yang baik, mana yang tidak. Gitu ya Bang ya. Dalam arti adalah, ke depannya saya bilang tadi, saya tetap mau bersahabat sama siapapun. Saya jujur saya katakan, saya pendeta. Tapi bapak angkat saya juga haji Bang. Jadi buat saya, oke aja buat saya. Jadi nggak ada masalah. Gitu ya Bang ya. Tetap Oke. jaga persatuan Siap. kebangsaan kita Bang. Betul. Ya, Bang, ya. Itulah tujuan kita sebenarnya, iya. Ya, Bang. Ya. Oke. Apapun agamanya 02 pilihannya Bang. Amin Bang. Silakan dengan pilihan saudara. Sorry. Bercanda. Abang, Iya. saya turun dulu Bang ya. Oke, Makasih buat sip, saudara Jack, topik thank hari you ini. ya. Sorry kalau ada Thank you kata-kata semua. penegasan dari saya hanya berdasarkan Terima kasih, data. Oke, makasih. Siap, sama-sama Bang. Makasih Iya, Bang. makasih. Selamat sore Bang. Terima kasih. Sorry. Oke teman-teman, saya simpulkan ya bahwasanya ketika saudara kita Kristen mengatakan diri mereka adalah pengikut, lalu Markus di dalam kitab mereka, apa yang saya terangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa di dalam diri dia ada Yesus, maka wajib, nah ini ada penekanan dalam kitab mereka, wajib epoilo atau prolonge dalam bahasa Yunani, wajib kemudian harus, maka dihitung dia berhutang kalau mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Diterangkan dalam kitab mereka sendiri, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, maka dirinya wajib hidup sama seperti Yesus hidup, katos, seperti atau sebagaimana dalam bahasa Yunani. Mereka harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup seperti apa? Di dalam kitab yang kita sajikan tadi, Yohanes 14 nomor 31, jelas sekali kemudian Yesus mengajarkan taat kepada seluruh perintah-perintah Tuhan yang datang kepadanya. Artinya Yesus ini adalah praktisi Taurat. Sehingga pengikut Yesus berdasarkan 1 Yohanes 2 nomor 6 semuanya harus menjadi praktisi Taurat. Berarti selamat tinggal ajaran Kristen. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi-prosesi yang dianut oleh agama Kristen. Sedangkan Yesus mengatakan, aku taat kepada seluruh perintah-perintah Bapa yang datang kepadaku. Ketaatan Yesus menghantarkan dia menjadi orang Yahudi, bukan menghantarkan dirinya menjadi orang Kristen. Seperti itu saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua, siapa yang menolak Yesus itu adalah antikristus. Siapa dia? Yang membantah dan menolak Yesus itu adalah Mesias. Barang siapa dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Elohim, berarti dengan kata lain mereka telah menolak Yesus sebagai Mesias. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi bukan Mesias. Karena Mesias itu adalah level nabi, level orang yang diurapi untuk mengajarkan firman Tuhan kepada kaumnya. Dan yang terakhir ya adalah terkait dengan fitnahan yang dilakukan terhadap Yesus, di mana Markus yang dia tunjuk nomor 7 bab 7 nomor 19 ya, bahwa demikianlah ia menyatakan semua makanan itu halal. Ini adalah fitnah besar, kebohongan besar yang dipitnahkan kepada Yesus, yang adalah bukan firman
Tuhan dan bukan sabda Yesus, melainkan adalah pengantar dari penulis kitab Markus. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetap ke dalam perutlah, lalu dibuang ke jamban. Lalu dengan demikian Markus menuliskan, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi Markus ini ya mengatakan bahwa babi itu halal, bukan Yesus. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jangan lupa besok adalah hari yang menentukan 5 tahun ke depan. Bagaimana nasib daripada bangsa kita ini ditentukan dari kita masyarakat Indonesia. Mari kita memilih dengan cara-cara yang baik, yang mendudukkan logika kita dengan logika sehat. Jangan ada intimidasi dari siapapun, jangan mau dibayar, jangan mau dibeli suara Anda. Tetaplah kepada niatan yang awal untuk rahmatan lil alamin, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga Indonesia menjadi negara yang merdeka. Maka dengan demikian landasan agama tidak bisa dilepaskan dari negara. Apabila negara Indonesia dilepaskan dari landasan agama, maka percayalah negara kita akan menjadi negara yang tidak sesuai dengan niatan awal dari pendiri-pendirinya. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Mari kita aminkan, semoga besok pemilihan pemimpin negara ini bisa memberikan suatu hal yang berharga bagi rakyat Indonesia ke depannya, 5 tahun ke depannya. Mudah-mudahan yang terpilih menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya adalah orang-orang yang amanah, yang bisa mengayomi seluruh agama yang ada di Nusantara ini, yang bisa mengayomi seluruh suku, bangsa, organisasi, dan apapun yang ada menjadi unsur warga negara untuk kemudian dijadikan sebagai ajang demokrasi yang sehat. Kita aminkan, semoga besok tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita aminkan, semoga pesta demokrasi yang terjadi di negara kita ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kecurangan dan tidak ada ketimpangan. Kita aminkan, semoga Indonesia menjadi negara yang rahmatan lil alamin di atas negara-negara yang lain. Demikian dari saya, siapapun pilihan Anda kami aminkan supaya menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa sebentar jam 9 waktu Makassar kita akan berdiskusi dengan seorang dosen apologet. Temanya adalah apa tadi? Temanya adalah Nabi Isa versus Yesus Kristus. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Wabarakatuh. Demikianlah tadi ya teman-teman, diskusi menarik, tidak kredit. Semoga kedepannya ya diskusi kayak gini, gitu ya, supaya ada yang kita dengarkan, suara yang jernih dari pembicara. Kalau tumpu-tumpuan kan kurang bagus. Kesimpulan dari saya, Yohanes 14:31 diartikan adalah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kemudian Yesus katanya ia menghalalkan babi. Itu sih sebenarnya yang saya tangkap. Artinya apa? Teman kita Jack tadi ini menuduh Bang Joma comot-comot data, kemudian disalahartikan. Justru sebaliknya, kalau dipikir secara akal sehat, dialah yang membantah apa pernyataan Yesua Amasia atau Yesus itu. Jelas Yesus utusan, takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat mengharamkan babi, menurut dia Yesus menghalalkan babi. Jadi dia tidak bisa membedakan yang mana ajaran Yesus, yang mana ajaran Paulus. Itu kira-kira kesimpulannya. Terima kasih buat semuanya, terutama yang ada di YouTube. Tetap stay di sana. Jangan lupa besok gunakan hak suara sesuai hati nurani. Semoga harapan kalian semua yang Anda bangga-banggakan menjadi pemimpin di Republik Indonesia yang amanah. Tentu di bawah naungan Quran dan Sunnah. Yaitu siapa? Orang-orang yang mengerti Islam. Jangan sampai pemimpin kita jauh dari Islam. Harinya diskresi, peraturan jauh dari Islam. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.